cuma bisa masak telur. Bab 2881 sampai bab 2884. Namun, Deluo tidak marah, dan hanya tersenyum. Kamu memang sombong. Tahukah kamu bahwa aku, Santo Fahai? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Ye Chong. Ye Chong mencibir dan berkata, "Mengapa kita tidak langsung ke pokok permasalahan? Mengapa berpura-pura tidak tahu apa-apa di sini? Saya Ye Chong. Ye Chong yang membunuh putra Anda. Sekarang saya di sini untuk menemukan Anda. Tujuan saya adalah untuk injak Saint Ping Fahai." Hahaha. Oke. Kamu memang cukup sombong, Luo tertawa. Dro dan Cameron dua awalnya memutuskan untuk berpura-pura, tetapi mereka diungkap oleh Ye Chong. Ini di luar dugaan mereka. Cameron dua berdiri di dekatnya, matanya langsung menjadi menyeramkan. "Awalnya aku ingin bermain denganmu, tapi sekarang kamu sudah mengakuinya. Lumayanlah," kata Dro. Setelah mengatakan itu, Derohu terbang, jubah di belakangnya terbentang tertiup angin, seperti elang melebarkan sayapnya, dan langsung terbang ke Ye Chong. Saat ini, Cameron dua sudah mundur ke kejauhan. Segera setelah itu, Dro mengulurkan telapak tangannya berbentuk cakar elang, membawa lampu merah, dan meraih Ye Chong. Dari kejauhan, Ye Chong bisa merasakan energi jahat terbawa lampu merah ini. Ye Chong berkata dengan jijik, "Saya membawa roh jahat di tubuh saya, tetapi saya masih memiliki keberanian untuk menyebut diri saya orang suci." Begitu dia selesai berbicara, serangan Dro sudah dekat, tetapi Ye Chong dengan mudah menghindarinya dengan cepat dari tubuhnya. Delo gagal mencapai sasaran, dan segera menyapu kembali dengan backhandnya. Kedua tangannya dengan cepat meraih Ye Chong. Tiba-tiba, seperti ribuan tangan muncul pada saat bersamaan. Ye Chong tidak peduli dan mengangkat tangannya untuk melawan. Lalu, terdengar suara bang bang bang, dan keduanya saling berebut. Setelah sekitar selusin putaran, Ye Chong melihat peluang dan meninju bahu Deluo, yang terakhir dipukul mundur beberapa langkah. Melihat Ye Chong lagi, dia tidak terluka. Anak ini juga dewa, Cameron dua berpikir dalam hati. Dari segi bentuk tubuh saja, orang Dro bertubuh tinggi dan sangat kuat. Sebaliknya, Ye Chong tampak sedikit kurus, tapi jelas Ye Chong tampaknya lebih kuat dari Dro. Dro juga sangat terkejut. Kalian pasti tahu kalau kabut merah yang baru saja dia miliki sangat beracun. Jika orang normal menemukannya, dia pasti sudah keracunan. Belum lagi menyentuhnya, menciumnya dari jarak dekat saja sudah membuat pusing. Tapi Ye Chong ini sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia tidak tahu bahwa tubuh Dewa Naga Ye Chong kebal terhadap semua racun. Setelah dipukul oleh Ye Chong, Dro merasakan banyak kesakitan dan mati rasa di bahunya. "Kamu bukan tandinganku. Sekarang aku bertanya di mana Zhou Qiong dan Zhang Xiaojun berada. Jika kamu memberitahuku, aku mungkin akan membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia," Ye Chong bertanya. Dro tertawa terbahak-bahak. Kedua wanita yang ditangkap itu, kedua wanita ini ditahan di sini oleh saya. Tetapi jika Anda ingin menyelamatkan mereka, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membunuh mereka? Tapi kamu... Omong kosong sekali, kata Ye Chong. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong menghindar dan sudah mencapai Deluo. Sebelum Deluo bereaksi, Ye Chong mengayunkan pukulan dan memukul Deluo. Dengan suara "bang" yang teredam, Deluo disingkirkan oleh Ye Chong dan memukul singgasana di belakangnya dengan keras. Tahta itu seluruhnya terbuat dari baja halus dan sangat keras.
tetapi setelah Dro memukulnya, tahta itu penyok. Cameron II, yang bersembunyi di dekatnya, diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Chong begitu kuat. Ye Chong berkata lagi, "Sekarang, serahkan orang itu, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat." Kapan nenek moyang orang suci Fahai di Luo begitu dipermalukan? Dia sangat marah dan berkata, "Jangan berpikir kamu benar-benar kuat. Hari ini aku akan membalaskan dendam anakku." Kemudian, Dro melepas jubahnya sambil berbicara. "Wah, itu hanya hidangan pembuka. Sekarang izinkan saya memberi Anda rasa. Saya, leluhur suci dari orang suci Fahai, benar-benar kuat." Segera setelah itu, Dro mengeluarkan formula ajaib di tangannya dan berteriak, "Dawei Tianlong." Pada saat ini, suara Santo Zudro bergema di aula kosong. "Dawei Tianlong, Dawei Tianlong," sambil berteriak, dia melemparkan jubahnya lagi dan lagi. Jubah merah itu tiba-tiba menjadi lebih besar dan langsung berubah menjadi kain merah besar, membengkak hingga hampir menutupinya seluruh aula. Di jubahnya, aura merah memancar kemana-mana, sangat menyeramkan. Melihat leluhur suci menggunakan jurus spesialnya, Cameron II sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di sudut. Dro terus berteriak, "Mantra tak terkalahkan. Mantra tak terkalahkan, mantra tak terkalahkan." Kemudian, jubah itu jatuh dan menyelimuti Ye Chong dalam sekejap. Dan aura merah yang tak terhitung jumlahnya di bawah jubah tiba-tiba mengembun menjadi hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Ye Chong. Ye Chong sangat tenang dan sepertinya tidak menganggap ini serius. Di tangannya, dia sudah memegang pedang tulang ikan di beberapa titik. "Kamu adalah keterampilan kecil, tapi kamu masih berani melakukan hal yang sama," Ye Chong berkata dengan nada menghina. Saat dia berbicara, Ye Chong mengayunkan pedangnya dengan ganas. Kemudian, cahaya pedang berbentuk bulan sabit cian menyebar. Cakupan cahaya pedang semakin lebar, dan kemanapun ia melewatinya, hantu jahat yang terkondensasi oleh aura jahat ini akan langsung hancur. Cahaya pedang sangat kuat, semudah memotong melon dan sayuran. Setelah menghancurkan hantu jahat merah yang tak terhitung jumlahnya, kecepatan cahaya pedang tidak melambat sama sekali, dan jubahnya tergores dalam sekejap. Kekuatan di dalam jubah itu langsung hilang, lalu menyusut menjadi kain biasa dan jatuh ke tanah. Dan cahaya pedang langsung menuju ke arah Deluo. Dro merasakan tangannya kendur dan kehilangan tenaga. Sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia hanya melihat seberkas warna cian datang ke arahnya. Pupil Dro tanpa sadar melebar, dan kedua pupilnya terpantul dalam cahaya pedang dan berubah menjadi cian. Melihat serangan lawan yang mengancam, Dro panik dan dengan cepat mengangkat tangan di depan dada, memadatkan seluruh energinya untuk memblokir serangan lawan. Kemudian, terjadi ledakan dan cahaya pedang hijau langsung menghancurkan pertahanan Dro, lalu menghempaskan Dro. Dro memuntahkan seteguk darah, terjatuh lagi, dan terjatuh dengan keras di singgasana. Singgasana itu akhirnya kewalahan, dan sandarannya langsung dipatahkan oleh Dro sehingga menimbulkan banyak asap dan debu. Cameron II, yang bersembunyi di pojok, begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. "Ya Tuhan, keterampilan unik Lord Saint Zudro tidak bisa melukai Ye Chong sama sekali. Ye Chong ini benar-benar terlalu menakutkan." Setelah asap mereda, saya melihat Dro tergeletak di tanah, sudah dipukuli, Ye Chong dikalahkan. Deluo terkejut saat ini. Dia sudah membayangkan bahwa Ye Chong sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia masih meremehkan musuh.
Deluo menopang dirinya di tanah dengan kedua tangan, dan ketika dia berpikir untuk bangkit dari tanah, dia merasa Ye Chong telah berjalan ke sisinya. Lalu, Ye Chong menginjak bahu Deluo dan mendorong Deluo ke bawah lagi. Dro merasa seolah-olah ada gunung seberat 1000 pon yang menekannya, dan dia akan segera mati lemas. Saat penglihatannya menjadi gelap, Ye Chong melepaskannya. Aku akan memberitahumu lagi, kembalikan bangsaku dan biarkan kamu mati lebih mudah, kata Ye Chong. Dro tampaknya yakin pada saat ini, dan berkata dengan cepat, "Oke, saya yakin, saya bisa menyerahkan kedua wanita itu kepada Anda, saya akan membawanya sekarang." Setelah mendengar ini, Ye Chong melepaskan Deluo. Saya melihat Dro bangkit dari tanah dan berkata, "Kamu luar biasa. Saya telah meyakinkan Anda, sekarang saya akan membawa kedua gadis itu kepada Anda, tunggu saja." Setelah mengatakan itu, Dro berbalik dan menghadap ke belakangnya. Pintu, dan Cameron II mengikuti dengan cermat. Ye Chong mendengus dingin, sudah melihat bahwa kedua orang ini memiliki niat jahat. Kalau tidak, Cameron II tidak akan terburu-buru mengikutinya. Ye Chong, sebaliknya, berdiri di sana, menyaksikan Cameron II dan Dro menghilang tanpa rasa takut. Setelah beberapa saat, tawa dingin tiba-tiba terdengar di seluruh aula. "Jie Jie Jie, Ye Chong, saya harus mengakui bahwa Anda sangat kuat, tetapi Anda juga bodoh. Apakah Anda pikir saya akan menyerahkan dua orang kepada Anda? Begitu mudahnya, kamu telah tertipu, kamu tidak dapat melarikan diri dengan sayapmu." Pada saat yang sama, Ye Chong merasakan aliran napas di sekelilingnya semakin cepat. Saya melihat lampu merah besar perlahan muncul dari tanah sekitarnya. Lampu merah perlahan naik di sekitar Ye Chong, mengelilingi Ye Chong, dan kemudian perlahan berkumpul di atap aula, membentuk penutup merah yang menyelimuti Ye Chong. Ye Chong mengangkat kepalanya dan melihat cahaya merah yang mengalir di sekelilingnya. Formasi ini bahkan tidak tercatat dalam warisan Dewa Naga. Selama ratusan tahun, saya, Santo Fahai, tidak pernah mengaktifkan formasi pembunuh iblis ini. Anda adalah orang pertama yang memaksa saya untuk mengaktifkan formasi tersebut. Bahkan jika Anda mati, Anda harus merasa terhormat. Jie Jie Jie, suara Dro terdengar. Dia melihat Ye Chong telah jatuh ke dalam formasi dan berpikir bahwa Ye Chong pasti mati. Jadi dia merasa lega. Alam pembunuh iblis diatur oleh leluhur suci dari orang suci Fahai yang sangat kuat saat itu. Namun, tempat peluncurannya hanya bisa berada di dekat markas Fahai dan tidak dapat dipindahkan. Inilah sebabnya Ye Chong perlu dibujuk pergi. Alasan untuk datang, tapi ketika Ye Chong melihat formasi meningkat, dia tidak panik sama sekali. Faktanya, ketika dia baru saja naik ke atas, dia sudah merasakan gejolak nafas ini. Dia tahu bahwa ini pasti sebuah formasi, dan Ye Chong yakin dia bisa mematahkan formasi ini. Ye Chong mengamati sekeliling formasi untuk sementara waktu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir itu adalah formasi yang kuat, tapi ternyata begini." Ketika Luo mendengar pidato arogan Ye Chong, dia sangat marah. "Nak, saya tidak menyangka. Kematian sudah dekat, namun Anda begitu sombong. Baiklah, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya formasi itu. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Deluo, tetapi seluruh aula dipenuhi dengan suara Deluo, mengelilingi Ye Chong. Setelah itu, aku hanya mendengar Dro menggumamkan sesuatu. Segera setelah itu, beberapa bola energi merah tiba-tiba muncul dari udara tipis dalam formasi lampu merah dan menyerang Ye Chong dengan ganas. Dalam sekejap, ratusan bola energi menghantam Ye Chong seperti hujan.
Ekspresi Ye Chong tidak berubah. Dia hanya melambaikan tangannya, dan semburan energi naga dan Phoenix meledak, langsung menghancurkan sebagian besar bola energi di depannya. Bola energi lainnya membombardir Ye Chong, tapi itu seperti tetesan air hujan yang menghantamnya, tidak berpengaruh sama sekali pada Ye Chong. Melihat ini, Dro mendengus dingin, "Wah, berapa lama saya bisa bertahan?" Pada saat ini, seluruh gedung bertingkat tinggi markas besar orang suci Fahai diselimuti cahaya merah, yang sangat mencolok di malam yang gelap. Bahkan langit malam di atas gedung-gedung tinggi pun diwarnai merah. Di saat yang sama, mereka yang berkemah di pinggiran Taman Konservasi Nasional juga melihat pemandangan ini. Semua orang tercengang dan memanggil teman mereka dengan heran, sambil menunjuk ke langit dan berkata, "Lihat." Semua orang melihat bahwa langit malam, yang semula hitam, kini diwarnai merah. Dan warna merahnya masih mengalir, berkilau seperti air. Cahaya macam apa ini? Indah sekali, ya Tuhan, keajaiban yang luar biasa. Mungkinkah cahaya utara? Bagaimana mungkin? Saya belum pernah mendengar cahaya utara muncul di sini. Semua orang berdiskusi satu demi satu. Saat ini, ada seorang wanita cantik berkaki panjang yang mengenakan sepatu hak tinggi yang sepertinya tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut. Dia mengenakan rok pendek, dengan hanya t-shirt di bagian atas tubuhnya yang memperlihatkan perutnya, dan mantel tipis tembus pandang. Rambut merah mudanya dikeriting menjadi gelombang besar, dan dia berdiri di sana dengan tangan di bahu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bercak merah, melamun, dengan senyuman yang sangat menawan di wajahnya. Wanita ini tidak lain adalah Sucubus Wang Jing, salah satu dari 8 hantu setan. Dia termasuk di antara kerumunan orang yang berkemah. Sepertinya Saint Fahai telah mengaktifkan formasi pembunuh manusia iblis. Jadi, Ye Chong seharusnya sudah tiba di dalam Saint Fahai saat ini. Aku sangat menantikannya. Aku ingin tahu apakah Ye Chong ini bisa menahan sihirnya. Di mana formasi pembunuh iblis si Saint? Wang Jing berpikir dalam hati. Pada saat ini, saya melihat seorang pria berjalan mendekat. Cantik. Ayo kita minum lagi, Yi Kuyu. Pria ini memiliki tubuh besar, perut besar, kepala gemuk dan telinga besar, dan mengenakan setelan yang cantik. Dia adalah seorang orang kaya setempat. Wang Jing tersenyum menawan padanya, mengambil gelas anggur dan berkata, "Oke." Di sisi lain, Ye Chong sudah mengeluarkan pedang tulang ikan. Saat pedang tulang ikan diayunkan, cahaya cian yang dipancarkan memotong bola energi merah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli berapa banyak bola energi yang ada, mereka tidak dapat melukai Ye Chong sama sekali. Sungguh pria yang sulit, kata Dro dengan gigi terkatup. Kemudian, aku mendengar Dro memesan sesuatu, dan kemudian, sepertinya suara sekelompok orang terdengar. Dan sekelompok orang ini melantunkan mantra, dan suara kicau mereka bergema di seluruh ruangan, bertahan di sekitar Ye Chong. Bunyi mantranya berlanjut, dan lampu merah di sekitarnya bergetar lebih keras. Ye Chong tidak terpengaruh oleh apapun kecuali dia sedikit kesal dengan suara mantra kicau. Kemudian, pada fluktuasi merah, lampu merah terpecah menjadi simbol dan karakter aneh. Dalam sekejap mata, simbol dan kata-kata ini memenuhi separuh ruangan. Lalu, semua simbol dan teks melayang ke arah Ye Chong. Kecepatan kata-kata simbolis ini tidak cepat, tetapi seiring berkibar, kata-kata tersebut menjadi semakin besar. Pada awalnya, simbol-simbol ini bersifat literal. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi ketika sampai di depan Ye Chong, ukurannya sudah sebesar semangka.
Simbol dan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya dikemas dengan padat, seperti hantu jahat yang melayang menuju Ye Chong satu persatu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menolak kali ini. Jie jie jie, ejek Dro. Saat dia berbicara, teks simbolis pertama telah tiba di depan Ye Chong. Ye Chong awalnya ingin mengayunkan pedangnya dan memotong teks ini menjadi beberapa bagian. Namun, ketika saya baru saja menemukan teks ini, tiba-tiba terjadi ledakan, dan ledakan besar terjadi. Ternyata kata-kata ini akan meledak jika disentuh. Kekuatan setiap ledakan simbol teks ini tidak lebih lemah dari pukulan dari Dewa Bumi setengah langkah. Bahkan Ye Chong harus mengaguminya. Sepertinya dia telah meremehkan formasi ini. Masih ada sesuatu dalam formasi ini untuk membunuh iblis. Dan simbol teks itu terus menyerang Ye Chong. Dan Luo sudah mencibir dalam kemenangan. Ye Chong, tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan mati di dalamnya. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Ye Chong telah hancur berkeping-keping karena keterkejutannya. Ye Chong sedikit tersenyum, itu konyol. Lalu, dia hanya meletakkan pedang tulang ikan itu dan bahkan tidak memblokirnya. Biarkan kata-kata dan simbol itu menyentuh tubuh Anda. Setelah terjadi kontak, ledakan besar segera terjadi, dan suara bang 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 terdengar terus-menerus dan tanpa henti. Kekuatan ledakan besar pada saat ini mengguncang seluruh gedung orang suci Fahai dan bergetar. Sebuah kawah besar telah meledak ke dalam tanah, dan asap serta debu ada di mana-mana. Lampu merah ledakan langsung menutupi Ye Chong. Hanya ada lampu merah yang tersisa di seluruh formasi pembunuh manusia iblis. Pada saat yang sama, di rumah lain di Saint Fahai, dua orang berdiri, mengamati situasi di dalam arai pembunuh iblis dari kejauhan. Itu adalah Dro dan Cameron II. Melihat ledakan besar itu, De Luo sangat bersemangat. Dengan ledakan seperti itu, pria bernama Ye Chong pasti hancur berkeping-keping. Meskipun kekuatan besar ini juga akan menghancurkan seluruh gedung markas para orang suci Fahai. Tetapi jika Anda bisa membunuh Ye Chong, itu sepadan. Cameron II di sebelahnya juga berkata, ya, Ye Chong sialan ini akhirnya dibunuh oleh kita. Sebelum Cameron II menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Dro tiba-tiba berubah. Karena dia menemukan bahwa di antara lampu merah dari formasi pembunuh iblis, sebenarnya ada 3 sinar cahaya yang samar-samar, 1 cian, 1 perak, dan 1 biru langit. Apa itu? Dro tiba-tiba merasakan firasat buruk. Awalnya Cameron II tidak melihatnya, tapi tak lama kemudian, dia juga menemukannya. Karena sinar cahaya 3 warna menjadi semakin mencolok dalam warna merah. Ketiga sinar cahaya tersebut dengan cepat bergerak bolak-balik, mematikan lampu merah kemanapun mereka lewat. Butuh beberapa detik bagi mereka untuk menyadari bahwa ketiga sinar cahaya ini bertarung melawan formasi pembunuh iblis merah. Terlebih lagi, tampaknya ketiga sinar cahaya telah memanfaatkannya. Kemanapun ia melewatinya, semua formasi pembunuh iblis dihancurkan. Melihat pemandangan ini, Dro tercengang. Setelah beberapa detik, warna merah perlahan memudar. Ye Chong, sebaliknya, berdiri di antara mereka tanpa terluka. Ledakan besar tadi bahkan tidak merusak sudut pakaian Ye Chong. Dro sangat terkejut, dan hatinya tenggelam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Bagaimana ini mungkin? Cameron II juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Saya melihat Ye Chong berdiri di sana, dengan 3 sinar cahaya tertinggal di sekelilingnya. Cian, perak dan biru langit, yang merupakan 3 pedang dewa-dewa pedang krisan. Ye Chong seperti dewa yang turun ke bumi, dengan 3 pedang dewa, tak terkalahkan di dunia.
Kemudian, Ye Chong melambaikan tangannya, dan 3 pedang ilahi terpisah dalam 3 arah dan menuju ke penutup pelindung merah. Ye Chong bersiap meluncurkan serangan terakhir pada perisai pelindung. Pertama, pedang ilahi Kaisar King King mengenai perisai pelindung formasi. Dengan satu pukulan, seluruh formasi pembunuh manusia monster bergetar hebat, tapi itu tidak menghancurkan perisai pelindung formasi dalam satu gerakan. Faktanya, formasi ini dipertahankan atas upaya bersama dari murid-murid suci Fahai yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di bawah. Ini adalah murid tingkat tinggi, sangat kuat. Namun, pukulan dari pedang ilahi Kaisar Azure berdampak besar pada semua orang. Beberapa murid dengan kultivasi yang lebih lemah langsung dikejutkan hingga mati. Beberapa sangat terkejut hingga muntah darah dan kehilangan kemampuan bertarung. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa susunan pembunuh iblis ini telah menjadi jauh lebih lemah dan hanya berjuang untuk bertahan. Kemudian, pedang ilahi pembersih murai biru langit kedua juga mengenai perisai pelindung. Kali ini, lebih banyak murid orang suci Fahai yang terbunuh, dan formasi pembunuh monster manusia sudah sekarat. Melihat pemandangan ini, beberapa murid yang pemalu begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri, semakin melemahkan kekuatan formasi. Melihat adegan ini, Dro berteriak, "Jangan lari, tunggu." Tapi itu sudah terlambat, seorang murid melarikan diri, dan murid lainnya mengikuti. Segera setelah itu, serangan ketiga Ye Chong, Bang, pedang ilahi Sungai Yin, secara langsung menghancurkan perisai pelindung formasi menjadi beberapa bagian. Itu saja, kata Ye Chong. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong tiba-tiba menginjak lantai aula. Markas besar orang suci Fahai menjadi sangat rapuh akibat ledakan formasi pembunuh iblis. Dan dengan tendangan Ye Chong, terjadi ledakan keras, seperti gempa bumi, dan seluruh bangunan bergetar beberapa kali sebelum runtuh. Dalam sekejap, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan murid-murid Saint Fahai yang bersembunyi di dalam gedung dan mengaktifkan formasi tidak punya waktu untuk melarikan diri pada saat ini. Bahkan murid-murid yang hendak melarikan diri dari awal tidak punya waktu, dan semua murid tertimpa sampai mati di puing-puing besar batu yang berjatuhan. Pertempuran ini hampir memusnahkan seluruh kekuatan hidup para orang suci Fahai. Dan di antara abunya, hanya cahaya dan bayangan Qian yang terlihat terbang keluar. Dro dan Cameron II memandang cahaya dan bayangan itu dari kejauhan. Awalnya tampak jauh, namun detik berikutnya, bayangan itu telah jatuh di depan mereka. Itu adalah Ye Chong. De Luo memandang Ye Chong dengan ngeri, seolah sedang melihat setan. Kamu sama sekali bukan manusia, kata Dro dengan nada menantang. Ye Chong mencubit leher Luo. Dro melawan dengan putus asa karena ketakutan. Tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dero, kamu bisa mati, kata Ye Chong. Sebelum menunggu Dero berbicara lagi, dia hanya mendengar klik dan mematahkan leher Dero. Nenek moyang generasi orang suci Fahai dibunuh oleh Ye Chong. Lalu, Ye Chong melemparkan De Luo keluar jendela seperti sampah. Saat ini, hanya Ye Chong dan Cameron II yang tersisa di ruangan itu. Wajah Cameron menjadi pucat, dan dia berlutut di depan Ye Chong sambil berbunyi, "Jangan bunuh aku hanya mengikuti perintah." Ye Chong bertanya, "Di mana 2 gadis yang ditangkap?" Saya akan membawa Anda untuk menemukan mereka sekarang. Bisakah Anda mengampuni hidup saya?" kata Cameron II. "Bawa aku ke sana," kata Ye Chong. Cameron II berdiri dan berjalan ke depan dengan gemetar, karena dia takut kakinya menjadi lemah,
dan dia merasa seperti akan terjatuh di setiap langkah yang diambilnya. Belakangan, Cameron II membawa Ye Chong keluar villa. Ini adalah villa putih kecil di halaman belakang, dengan pintu terkunci. Pintunya memiliki kunci kata sandi. Saat Cameron II hendak memasukkan kata sandi, Ye Chong menendang pintu hingga terbuka. Ye Chong masuk dan melihat Zhou Qiong dan Zhang Xiaojun dikurung di karpet di ruang tamu. Tangan dan kaki Zhou Qiong diikat saat ini, tidak bisa bergerak. Zhang Xiaojun, sebaliknya, terbaring di sampingnya, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ye Chong segera melepaskan Zhou Qiong, lalu memeriksa kondisi Zhang Xiaojun. Dia merasa lega saat mengetahui Zhang Xiaojun baru saja pingsan dan tidak terluka parah. Ketika Zhou Qiong melihat Ye Chong datang, matanya melebar karena kegembiraan. Dia tidak dapat mempercayainya. "Ya, Ye Chong, apakah itu kamu?" "Tentu saja. Jangan khawatir, aku di sini untuk menyelamatkanmu," kata Ye Chong. Kemudian, Ye Chong berjalan ke sisi Zhou Qiong. Pada saat ini, tubuh Zhou Qiong ditahan oleh orang lain, dan dia kehilangan kekuatannya, bahkan berjalan pun sulit. Ye Chong dengan lembut menyentuh alis Zhou Qiong, dan energi naga dan Phoenix jernih mengalir ke tubuh Zhou Qiong, langsung mematahkan kendali Zhou Qiong. Zhou Qiong mendapatkan kembali kekuatannya dan berkata dengan penuh semangat, "Ye Chong, kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku," Ye Chong meminta Zhou Qiong untuk menjaga Zhang Xiaojun dan mengikutinya keluar dari sini. Saat ini, Cameron II bangkit dari tanah dan berbalik untuk pergi. Ye Chong menghentikan Cameron II, "Berhenti. Aku Cameron II terdiam." Ye Chong berkata, "Kamu boleh pergi dan mati." Ketika Cameron II mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia kencing, berlutut di tanah dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan, aku membawamu untuk mencari dua wanita. Tolong ampuni saya." Ye Chong mengangkat bahu, "Saya tidak mengatakan saya ingin mengampuni Anda. Kalian para orang suci Fahai telah melakukan segala jenis kejahatan dan pantas mati." "Tidak, tidak Tuan." Ye Chong, "Tidak. Ye Chong, Tuan. Aku tahu aku salah, jangan bunuh aku," kata Cameron II. "Pergi dan beritahu orang-orang yang kamu bunuh," kata Ye Chong. Kemudian, tanpa menunggu Cameron II mengatakan apapun, Ye Chong menendang Cameron II dan menendang Cameron II keluar jendela. Hanya terdengar bunyi klik, jendela pecah, Cameron II terlempar keluar dan terjatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya mengejang 2 kali, lalu meninggal. Setelah itu, Ye Chong membawa Zhou Qiong dan Zhang Xiaojun dan meninggalkan istana Sein Fahai. Yang tersisa dari para orang suci Fahai hanyalah beberapa murid biasa. Mereka berdiri di sana dan menonton dengan bodohnya saat Ye Chong dan yang lainnya berjalan keluar dengan sikap angkuh. Ketika Ye Chong melewati orang-orang ini, dia mengabaikan mereka. "Jika anak-anak kecil ini terjebak dalam nasi, berikan saja kepada Fobole." Semua orang baru saja melihat bagaimana Ye Chong membunuh tuan dari orang suci Fahai. Murid tingkat rendah ini secara alami tidak berani menghentikan Ye Chong. Dengan cara ini, Ye Chong berjalan keluar dari jangkauan orang suci Fahai, lalu menyeberangi jembatan batu dan kembali ke jalan semula. Meskipun hutan perawan tidak mudah untuk dilalui, Ye Chong dan Zhou Qiong bukanlah manusia, jadi tidak sulit bagi mereka. Dan Ye Chong menggendong Zhang Xiaojun di punggungnya tentu saja bukan apa-apa. Pada saat yang sama, di kamp perkemahan,
Wang Jing sedang duduk di kursi geladak di mana dia bisa berjemur di bawah sinar matahari di siang hari. Dia melepas sepatunya, menyilangkan kaki, dan berbaring di sana. Orang kaya yang sebelumnya ingin minum dengan Wang Jing kini berlutut di tanah, mengikat kaki Wang Jing dan meremasnya dengan ekspresi senang. Melihat kuku merah yang dilukis di jari kaki Wang Jing dan pembuluh darah tipis di punggung kaki yang putih dan halus, bos kaya itu tidak bisa menahan ngiler. "Apakah kamu nyaman? Cantik, bukan hanya kamu cantik, tapi kakimu juga indah sekali," kata orang kaya itu dengan nada mesum. Wang Jing mengabaikan orang kaya itu dan menatap ke kejauhan. Dia telah menemukan bahwa lampu merah yang mewarnai langit menjadi merah sebelumnya telah menghilang. Beberapa detik yang lalu, semua orang mendengar suara "bang" yang kuat, dan kemudian semuanya kembali tenang. Wang Jing tahu bahwa pertempuran telah berakhir, tetapi sepertinya itu adalah pihak Sein Fahai. Dan mereka yang berada di kamp, yang sebenarnya datang ke kamp, berbicara dengan gugup satu sama lain. "Aneh banget, lampu merahnya lama sekali. Apa itu? Kenapa ada suara keras seperti itu lagi?" Bahwa sebelum terjadi gempa, fase-fasenya akan berbeda-beda, mungkin yang lampu merah itu fase-fasenya yang berbeda-beda. Hilang, itu lebih seperti sesuatu yang runtuh. Semua orang berkata satu demi satu. Pada saat ini, Wang Jing mengeluarkan telepon dan memutar nomor. "Tuan utusan diakon, pertempuran di sini sudah berakhir." Ketika perut ikan putih muncul di timur, Ye Chong dan Zhou Qiong berjalan keluar. Itu lahan tak berpenghuni kembali masuk ke dalam Taman Cagar Nasional. Zhou Qiong akhirnya menghela nafas lega. Meskipun Ye Chong cepat, dia melambat untuk menjaga Zhou Qiong, jadi butuh 1 malam untuk keluar dari tanah tak bertuan. Ye Chong tidak memilih untuk membangunkan Zhang Xiaojun di sini. Karena apa yang terjadi, dia takut Zhang Xiaojun tidak bisa menerimanya dan akan meninggalkan bayangan psikologis. Setelah dia berencana pulang dan membangunkan Zhang Xiaojun, dia berkata bahwa Zhang Xiaojun telah tidur selama beberapa hari. Katakan saja padanya kebohongan nanti bahwa Wang Zongxi telah kembali ke Tiongkok. Ketika Ye Chong dan Zhou Qiong keluar dari Taman Cagar Alam, Mariliang Monroe telah memimpin orang-orang dan mengepung taman. Ketika dia melihat Ye Chong keluar, dia segera memimpin orang-orang untuk menyambutnya. Saat ini, Mary Monroe sedang memegang senjata panas di tangannya dan berpakaian heroik. Zhou Qiong tertegun dan berkata, bukankah ini Nona Marilyn Monroe? Mengapa Anda berpakaian seperti ini? Apakah Anda sedang syuting?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Ini bukan Monroe, ini Marilyn Monroe. Monroe saudari, Mariliang Monroe, adalah Fobole." Zhou Qiong mengangguk. "Ye Chong, kamu kenal banyak orang." Ye Chong tersenyum. Lalu berkata kepada Mariliang Monroe, "Saya telah berurusan dengan semua orang di dalam. Dan masih ada sekelompok anggota biasa yang tersisa, yang akan saya serahkan kepada Anda." Mariliang Monroe bertanya dengan penuh semangat, "Benarkah, apakah semua orang suci Fahai telah ditangani?" "Tidak akan ada lagi orang suci Fahai di masa depan," kata Ye Chong. Mariliang Monroe sangat gembira. Dia telah berurusan dengan Sein Fahai selama bertahun-tahun, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menghancurkan Sein Fahai. Ini adalah pencapaian besar. Kemudian, Mariliang Monroe mengatur sebuah mobil untuk membawa Ye Chong dan yang lainnya kembali, sementara dia bergegas ke taman bersama yang lain. Ye Chong dan yang lainnya kembali ke kediaman Zhang Xiaojun dengan mobil. Setelah Ye Chong mengangkat Zhang Xiaojun ke tempat tidur, dia membangunkan Zhang Xiaojun. Setelah Zhang Xiaojun bangun,
Dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur bersama Ye Chong dan seorang gadis tak dikenal lainnya menatapnya bersama. Dia tampak bingung dan bingung. Ini, apa yang terjadi? Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, Xiao Jun, kamu pingsan? Apa yang terjadi? Zhang Xiao Jun mengenang. Aku hanya ingat kamu meneleponku. Lalu saya menerima telepon dari tetangga saya. Bersambung.